Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidur kayaknya. Masih jam 10. Ini kalau di Jawa masih jam 9. Ini mestinya masih semangat. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan para guru yang hadir di majelis yang penuh barakah ini, yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau, tokoh masyarakat, sedulur, hadirin, hadirat, ashabul hadrah, wabil khusus para habaib, para asatid, para alim ulama, wabil khususil khusus khadimul majlis Nurul Hidayah Al-Habib Abdullah bin Yahya Al-Habashi. Semoga perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari majelis ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kegundahan hati kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan dari tadi kalau sudah doanya itu akhirat, aminnya pelan. Coba dirubah sekarang. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda memang. Padahal sudah diingatkan oleh Habib Abdillah tadi. Di akhir zaman ini yang paling penting adalah bukan, yang paling penting adalah ilmu, bukan. Tadi enggak handphone aja kok, balik lagi handphone. Yang paling penting ilmu, bukan duit. Kalau kita mikirnya rezeki kan uang, sebetulnya rezeki ilmu itu diantaranya rezeki. Tapi kalau kita bicara rezeki kita, kelas kita, rezeki itu uang. Ya, padahal kita mendengarkan nasihat itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika doanya akhirat, yang semangat. Kalau doanya dunia itu biasa aja. Dunia ini akan kita tinggal, berlalu, tapi akhirat kekal abadi. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan di tempat yang mulia kelak di hari kiamat. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh barakah ini kita sebetulnya mengungkapkan secara lisan hal. Diartikan apa lisan hal? Gerak-gerik kita itu mengungkapkan bahwa kita belajar untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta belum, hadirin. Kalau kita cinta Nabi masih belum kelasnya kita dikatakan orang yang cinta Nabi, tapi belajar untuk menjadi pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta kepada Nabi ini sesuatu yang besar, sebagaimana dalam ungkapan percintaan, ya, cinta itu perlu pengorbanan. Cinta perlu pengorbanan. Jadi kalau kita dibilang sudah cinta Nabi masih belum, masih belajar dalam proses untuk cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi
wa alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa kok demikian? Coba kita bandingkan dengan para pecinta. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam salah satu bait syairnya, banyak sebetulnya beliau mengungkapkan cintanya kepada Nabi, banyak. Di antaranya beliau mengatakan, yakad min syiddati syuaqi fuadi yatir ilal habibil ladzi hubbuh sakan fid dhamir. Hampir hatiku ini terbang sebab rindu kepada orang yang aku cintai, yang cintanya menancap di dalam hatiku. Jadi orang kalau cinta itu, kalau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan walihan nashwana, kayak orang linglung, orang cinta itu. Mungkin kita pernah dengar cerita tentang Romeo Juliet. Pernah dengar nggak? Gimana itu ceritanya? Saya nggak hafal. Tapi kan menggambarkan begitu besar. Sebetulnya ada di dalam cerita tentang hal tersebut, diceritakan tentang Laila, Majnun Laila, orang yang tergila-gila dengan seorang wanita yang bernama Laila. Itu saking cintanya betul-betul cinta itu, sampai beliau dia mencium temboknya rumahnya Laila. Apa itu baca ini? Amurru ala diyar Laila uqabbilu dal jidar wa dal jidar wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Orang yang cinta ini seperti Majnun Laila, lewat rumahnya Laila, orang yang tergila-gila dengan Laila ini mencium temboknya. Apakah cinta sama tembok? Ini gambaran kalau orang yang cinta itu tergila-gila sudah. Habis pikirannya hanya yang dicintai. Katanya dia, aku cium itu tembok bukan karena aku cinta tembok, tapi aku cinta kepada yang tinggal ada di dalam rumah tersebut. Karena itu hadirin, kalau kita sudah dibilang cinta masih belum, tapi proses. Ini yang pertama. Jadi kita bandingkan bagaimana mereka orang-orang yang cinta kepada Nabi, kita sama belum? Kalau belum bukan berarti kita nggak cinta, tapi masih berusaha dalam proses Halo, sudah tidur? Kalau belum baca doa dulu. Ya. Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sudah tidur sekarang. Ketawanya yang membuat bahagia. Insyaallah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang cinta itu selalu ingat dengan yang dicintai. Orang yang cinta selalu ingat dengan yang dicintai. Saya kasih gambaran. Kita ini kalau seneng game, tahu game? Kalau dulu game itu nunggu di TV pakai stick. Kalau sekarang kan buka HP sudah ada game. Orang yang tergila-gila dengan game baru buka mata, apa yang pertama dilakukan? Halo. Kira-kira apa pertama kali yang dibuka? HP-nya. Apa yang dibuka dari HP-nya? Game-nya. Kalau ada orang yang pacaran, haram ya, haram. Kalau ada bangun tidur pertama kali yang dibuka chatnya. Padahal haram. Jelas haramnya itu sudah firman Allah, wala taqrabuz zina. Allah nggak ngelarang zinahnya. Yang dilarang oleh Allah itu mendekati apalagi zinahnya. Mendekati aja sudah haram, apalagi zina. Di antara pendekatan zina itu chat dengan yang bukan mahramnya bernada hubungan. Bangun tidur yang dipikirkan adalah pacarnya.
Begitulah pecinta memang. Orang yang cinta kepada Nabi, bangun tidur itu yang dipikirkan Nabi Muhammad. Gimana maksudnya? Bangun tidur, ingat Nabi Muhammad kalau bangun tidur apa yang dilakukan? Baca doa. Baca doa. Itu pecinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kamar mandi, mau masuk kamar mandi itu ingat Nabi kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri dulu. Selalu seperti itu. Mau makan, baca doa terlebih dahulu. Ingat Nabi kalau mau makan, baca doa. Makannya Nabi pakai apa? Pakai tangan. Tangan yang mana? Kanan. Maaf, kadang kita makannya pakai tangan kanan, sudah benar. Tapi karena ada kerupuknya pakai tangan kiri. Kalau makan bakwan, tahu bakwan? Bakwannya dipegang dengan tangan kiri, cabenya dipegang tangan kanan. Kan ini nggak pas. Nabi makan pakai tangan, minum juga gitu. Nabi kalau mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minumnya pakai tangan kanan. Sudah dalam keadaan pakai tangan kanan, minumnya Nabi dalam keadaan duduk. Lah kalau ada orang mengaku cinta Nabi kemudian minumnya pakai tangan kiri, berdiri gak bismillah lagi, ini bukan pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap apa yang mau dia lakukan yang diingat Nabi. Kalau Nabi mau melakukan ini, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Ini cinta. Karena itu dikatakan man mahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan selalu menyebut dan menyebutnya, mengingat dan mengingatnya. Karena itu dianjurkan kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk membangun rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, sebagaimana tadi sudah saya singgung, cinta itu butuh pengorbanan. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh di dalam maulidnya beliau mengatakan, ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Mana orang yang mengaku cinta kepadaku, cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang siap mengorbankan jiwa dan hartanya untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dipraktekkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di sini nggak diragukan lagi, beliau pecinta sejati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat Nabi melebihi pengorbanan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Khadijah. Nggak ada yang lain. Katanya Nabi, nggak ada hartanya orang yang paling bermanfaat seperti hartanya Abu Bakar. Nggak ada hartanya orang yang paling manfaat seperti hartanya Abu Bakar, nggak ada. Kenapa? Yang paling menunjukkan bahwa pengorbanan yang sangat luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar itu identik saat hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya harta, hadirin, nyawa. Bukan hanya nyawanya sendiri, anaknya, bahkan calon cucunya disiap dikorbankan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, Sayyidina Abu Bakar itu sudah menyiapkan kendaraan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyewa penunjuk jalan, kemudian berangkat dari Mekah menuju Madinah. Nggak langsung berangkat, berhenti di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Nabi dilarang masuk oleh Sayyidina Abu Bakar karena namanya gua, khawatir ada hewan-hewan yang membahayakan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk terlebih dahulu, dicek ada ularkah, ada kalajengkingkah, dicek semua, ada lubang-lubang, disobek itu
pakaiannya Sayyidina Abu Bakar untuk menutupi lubang-lubang. Tinggal satu lubang. Tersisa satu. Halo. Takbir. Tersisa satu lubang. Tapi sudah nggak ada lagi yang bisa digunakan untuk nutup. Akhirnya inisiatif ditutup pakai kakinya, dari riwayat tangannya. Dari riwayat tangannya, dari riwayat kakinya. Sudah Nabi masuk. Subhanallah, dari tempat yang ditutup justru di situ ada ularnya. Wah. Ketika ditutup, ular itu gigit Sayyidina Abu Bakar. Namanya digigit ular, hadirin, nggak seperti digigit istri. Betul nggak? Sudah nikah? Hah? Oh sudah, berarti pernah digigit sama istrinya. Pernah? Oh jangan bohong. Kayaknya waktu malam pertama itu. Ada bekas-bekasnya enggak? Padahal pengalamannya bapak-bapak juga sama. Yang masih muda jangan mikir. Bahaya. Digigit ular berbisa, ditahan, nggak kuat, sambil nangis netes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Netes. Awalnya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu tidur, bangun. Kenapa wahai Abu Bakar? Hanya diceritakan bahwa digigit ular, didoakan oleh Nabi, sembuh. Akan dalam riwayat itu dikasih ludahnya Nabi, akhirnya sembuh. Nah, sebagaimana kemarin yang mungkin Ashabul Hadra atau ada yang hadir, disampaikan oleh Pak Ahmad Muhajir, obat Nabi itu ludahnya adalah obat dari segala macam penyakit, sembuh seketika. Singkat cerita, selama 3 hari ini kan butuh makan. Itu Sayyidina Abu Bakar sudah menyusun rencana untuk mengirim putrinya Sayyidah Asma. Putrinya yang bernama Sayyidah Asma. Saat itu beliau hamil besar, kurang lebih 5 bulanan. Jalan dari kota Mekah ke Gua Thur. Ke kota Mekah, ke daerah Gua Thur itu sudah jauh. Dari Gua Thur, dari bawah naik ke atas itu lumayan tinggi. Maaf hadirin, saya kemarin umroh, ngelihat aja wis wegah katanya, wis malas mau naik. Tinggi banget nih. Nggak tahu Habib Abdillah mungkin sudah pernah nyoba. Kalau saya nggak mau, sudah ngelihat cukup Nabi yang berjuang ke sana dulu. Saya nggak mau, sudah berjuang di sini aja ya. Itu dalam keadaan hamil, ngantar makanan naik ke atas. Dalam keadaan hamil, nyawanya sudah dikorbankan, anaknya, calon cucunya sudah ada di kandungan. Kan orang perempuan naik kan berat, ini bisa mengakibatkan keguguran. Tapi beliau korbankan untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Putranya yang lain, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, itu diperintahkan, atau Sayyidina Abdurrahman, antara dua itu diperintahkan untuk menutupi jejak langkahnya Sayyidah Asma. Jadi semuanya dikorbankan, harta, nyawa, keluarga untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang cinta demikian. Ainal muhibbuna alladzina alaihi mubadzulun nufusi ma'an nafa isihana. Karena itu di hampir keluar dari kampung ini kan dibangun Majelis Nurul Hidayah Martapura yang difungsikan untuk dakwah, melanjutkan estafet dakwah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kalau kita tidak bisa mengorbankan harta kita, minimal kita korbankan di sepertiga malam akhir untuk mendoakan kelancaran pembangunan itu agar bisa bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk pengorbanan kita untuk perjuangan baginda Nabi SAW. Karena itu, yuk mumpung bulan Maulid kita siapkan
Tapi masa nggak mungkin kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu mempercepat proses pembangunan tersebut sehingga bisa bermanfaat lebih cepat dan lebih berkembang lebih lagi. Ya minimal kita tabunglah sedikit demi sedikit harta kita untuk membantu dakwah tersebut, atau minimal sebagaimana tadi kita sampaikan kita doakan. Dan ini yang paling kuat. Bantuan doa itu paling kuat. Kalau yang doa cuma Habib Abdillah doa lama selesainya. Tapi kalau dibarengi oleh banyak orang, insya Allah lebih cepat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejati. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk membantu syiar dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah berikan getaran kepada hati kita untuk selalu berkorban, selalu ingat dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siap datang untuk membantu kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bersanding bersama baginda Nabi di surga. Amin Allahumma amin. Di surga yang tertinggi yaitu Jannatul Firdaus. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.